S.O.S MPD. Saya dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam STI Dr. Khais Mutakin Purwakarta dalam rangka peningkatan kompetensi dosen pemula di lingkungan Kementerian Agama tahun 2026. Saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah yang saya ampu, salah satunya adalah teknik menulis naskah dakwah. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita bertemu kembali di pertemuan keempat ya dengan mata kuliah teknik menulis naskah dakwah. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah. Sebelum ke materi, mari kita membaca dulu. Baik, siapa yang akan memimpin? Baik, saya Adi. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada mata kuliah hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, saya akan absen terlebih dahulu. Yang hadir angkat tangan. Acep dan Fauzi. Ade Komarudin. Fahri. Adelia. Hadira. Elmas. Hadira. Fadia. Hadira. Lucy. Hadira. Mesa. Hadir semua ya hari ini. Baik, kita lanjutkan ke materi. Tapi sebelum ke materi, saya akan bertanya dulu tentang materi yang kemarin. Materi kemarin kita membahas tentang apa itu tulisan dakwah dan karakteristik tulisan dakwah. Ada yang masih ingat pengertian tulisan dakwah dan karakteristiknya? Ada Bu. Boleh. Izin menjawab ya Bu, setahu saya tulisan dakwah itu bisa dikenal dengan dakwah bil qalam, yang berarti dakwah melalui tulisan. Metode penyampaian pesan, ajaran atau nilai-nilai keislaman kepada khalayak melalui media tulisan. Seperti itu. Baik, terima kasih. Sekarang karakteristik dakwah apa saja? Saya Boleh. karakteristik dakwah diantaranya bersumber dari ajaran Islam, mengajak kepada kebaikan, mengandung nilai edukatif, dan juga menggunakan bahasa yang komunikatif dan persuasif. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, nah itu tadi pengertian dari tulisan dakwah dan karakteristik dalam tulisan dakwah. Nah, kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu ciri-ciri tulisan dakwah. Nah, berarti kan kalau dalam tulisan itu harus ada ciri-cirinya yang membedakan tulisan dakwah dengan tulisan yang lainnya. Sebelum ke materi selanjutnya, saya akan memaparkan tentang capaian pembelajaran CPNK dan sub-CPNK. Nah, di sini CPL-nya lulusan mampu menulis materi dakwah di media cetak. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi ini, kalian mampu menulis materi dakwah di berbagai media cetak, elektronik, dan media online sebagai wujud dari keahlian komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, CPNK-nya mampu menyusun naskah dakwah, ya, yang efektif, sistematis, komunikatif, dan sesuai dengan kaidah-kaidah Indonesia yang baik dan benar untuk berbagai media dakwah. Nah, sub CPNK yang dihasilkan dari mata kuliah ini, mahasiswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah. Jadi setelah memahami materi hari ini tentang ciri-ciri tulisan dakwah, jadi kalian harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah. Itu adalah CPL-nya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian tulisan dakwah secara cepat dan jelas. Tadi sudah ya. Mengidentifikasi ciri-ciri tulisan dakwah berdasarkan nilai Islam dan kaidah komunikasi dakwah. Yang ketiga, memahami unsur-unsur penting dalam tulisan dakwah seperti bahasa yang santun, isi yang mengajak kepada kebaikan, serta berlandaskan Al-Quran dan hadis. Kita lanjut ke materinya. Di sini ada ciri-ciri tulisan dakwah. Ada 4. Yang pertama, ciri kognitif. Yang kedua, ciri afektif. Yang ketiga, ciri psikomotorik. Dan yang keempat, ciri integrasi. Apa sih yang dimaksud dengan ciri kognitif dari tulisan dakwah? Nah, ciri kognitif dalam tulisan dakwah merujuk pada aspek yang menekankan perubahan atau peningkatan pengetahuan si pembaca, ya, audiensnya, pemahaman dan pola pikir pembaca terhadap ajaran Islam. Nah, tulisan dakwah yang memiliki ciri kognitif itu untuk memberikan
informasi, memperluas wawasan, serta membentuk cara berpikir Islami pada anak. Jadi di sini cara hidup yang menyeluruh, jadi membahas tentang keseluruhan hidup manusia, jadi tidak hanya sebagian saja gitu ya. Tidak ada pemisahan antar aspek kehidupan, misalkan agama dengan negara. Jadi semuanya dibahas dalam tulisan dakwah. Kalau tulisan yang lain menekankan pada hukum, perspektif sekuler. Jadi memisahkan urusan agama dengan umum. Kalau tulisan lain, jadi tidak ada satu pautnya dengan tulisan ada agamanya. Yang selanjutnya, yang kedua adalah ciri afektif. Nah, ciri afektif dalam tulisan dakwah adalah berkaitan dengan aspek emosional, okay, dan sikap yang ingin dibangun oleh si penulis atau diubah dalam si pembaca atau pendengar dakwah. Jadi ketika seseorang menulis dengan ciri afektif, itu si pembaca itu bisa merubah dari sisi emosionalnya. Jadi dia merasa kalau sekarang sedih, merasakan kesedihannya atau merasakan kesenangannya, dan bisa merubah sikap yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, ciri-ciri afektifnya itu bisa menimbulkan perasaan dan sikap positif, menimbulkan perasaan seperti iba, terus terharu, sedih, gembira, atau marah, ya. Itu bisa membentuk sikap dan nilai yang baik, terus mengandung hikmah dan kasih sayang. Nah, berorientasi pada perubahan sikap dan nilai itu dari ciri afektif. Nah, perbedaan dengan tulisan lainnya, gimana letaknya? Ya, kalau tulisan dakwah tidak hanya mengajar secara emosional, tetapi juga memberikan argumentasi logis. Kalau tulisan lain itu mengkritisi fenomena modern yang dianggap dapat menggeser nilai-nilai keislaman dan tidak disikapi dengan bijak. Selanjutnya berdasarkan kita membaca tulisan dakwah, kita langsung bergerak hati, contohnya dari bergerak sikapnya atau tindakan nyata, ya. Dan tulisan tersebut disuruh untuk salah satu melaksanakan sholat, ya. Ada pembaca itu langsung melakukan gerakan tersebut dengan yang diajarkan dari tulisan yang sudah dibacanya. Jadi ada perubahan perilaku setelah membaca tulisan tersebut. Ciri yang terakhir yaitu ciri integratif. Jadi ketika psikologi dengan ayat-ayat Al-Quran, supaya yang membacanya itu bisa menjadi tenang, gitu ya. Nah, di sini ada teks naratif. Contohnya, hujan sore itu turun dengan derasnya, menyisakan genangan air di halaman depan. Rina angkat air yang menetes dari atas sambil menyesap teh anaknya. Ibu Nobel yang sejak tadi berada di pangkuannya belum juga dibaca. Pikirannya justru melayang ada rencana perjalanannya esok pagi ke Bandung. Kenapa? Karena di sini adalah tulisan novel, ya, ceritanya tetap fiksi, tidak ada yang kepada nilai-nilai kebaikan dan dakwahnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, contohnya kecerdasan buatan AI, ya, dia telah berkembang pesat dan diterapkan dalam berbagai sektor industri di Indonesia. Dari sistem manajemen rantai pasok hingga layanan pelanggan otomatis, adopsi teknologi ini terbukti mampu meningkatkan efisiensi operasi perusahaan secara signifikan. Harus ada mengajar sumber yang jelas. Tapi saya di sini sudah bisa, ya. Baik, setelah pengalaman tadi, saya akan berikan tugas. Di sini akan dibagi 3 kelompok. Dalam 3 kelompok ini kalian setiap kelompoknya membuat sebuah tulisan. Gen Z sekarang kan istilahnya mereka sering sekali melihat media sosial, gitu ya. Nah, apa sih yang cocok, tulisan apa yang cocok dengan ciri tadi, ciri yang 4 tadi? Silakan kalian analisis atau identifikasi, ya. Ciri tulisan mana yang cocok dengan generasi Gen Z sekarang? Nah, kenapa alasannya?
siap? Bisa dipahami? Maka silakan dibagi kelompok jadi tiga kelompok, tiga orang ya. Silakan. Boleh bikin lingkaran, melingkar di memudahkan. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Siapa yang duluan mau presentasi? Boleh. Silakan Teh. Cirinya, ciri yang mana? Alasannya kenapa ya? Contoh tulisannya yaitu yang final itu bukan tubuh tetapi hati kita yang jauh dari Allah. Kita selalu mencari ketenangan di banyak tempat, namun hati tetap gelisah karena jiwa tidak akan benar-benar pulang selain kepada Allah. Tobat bukan sekedar ucapan, ia adalah hati yang hancur karena dosa, lalu datang kepada Allah dengan penuh harap. Di sepertiga malam, air mata jatuh di atas sejadah, bukan air mata kelemahan, tetapi air mata yang membersihkan dosa. Sejauh apapun langkah ini pergi, Allah selalu membuka jalan pulang. Maka tetaplah kembali ke jalan itu yang bukan bangun bisa itu. Itu tulisannya termasuk ke ciri tulisannya yang mana? Kognitif ya. Tulisan dakwah ini berbeda dengan tulisan yang bersifat persuasif emosional karena fokusnya adalah pada peningkatan intelektual dan pemahaman yang tinggi. Terima kasih. Berarti itu adalah ciri tulisan dari ciri kognitif. Itu cocok untuk generasi yang sekarang. Baik, setelah tadi kita diskusi, sekarang ada pertanyaan tidak? Tidak. Kalau gitu saya yang akan ngasih pertanyaan melalui tes ya. Silakan kalian, saya sudah kirimkan linknya di grup. Silakan kalian buka dan isi tesnya tersebut ya. Semuanya sudah isi? Sudah. Jadi definisi tulisan dakwah yang paling tepat. Nah, yang pertama tulisan yang berisi cerita terkini tentang peristiwa society. Tulisan dakwah bukan? Bukan. Yang kedua tulisan yang berpaut dengan nilai keilahian. Ini tulisan apa? Jadi yang dimaksud dengan tulisan dakwah adalah tulisan yang berpaut dengan nilai-nilai keagamaan, keislaman, ya. Ada yang paling banyak ya. Baik, untuk materi hari ini siapa yang bisa menyimpulkan? Saya Bu. Silakan. Izin menyimpulkan teman-teman. Nah, ciri utamanya itu adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami, terus sopan dan tidak menyinggung. Nah, isi tulisan dakwah juga biasanya mengandung ajaran Islam. Selain itu, tulisan dakwah juga harus memberikan manfaat, menenangkan hati pembaca, serta mendorong perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, gaya penulisannya itu bisa sederhana, tetapi tetap kuat dalam pesan moral dan spiritual. Baik, tadi ada ciri yang pertama ciri kognitif itu tentang aspek pengetahuan kita. Yang kedua cirinya adalah ciri aspek afektif. Nah, itu adalah perubahan sikap, perasaan, emosional, boleh. Yang ketiga cirinya adalah ciri motorik. Itu ada aspek gerak ya, perubahan dalam sikap atau perilaku. Yang keempat adalah ciri integratif, itu menggabungkan nilai agama dengan nilai umum. Nah, itu adalah materi hari ini bisa diaplikasikan oleh kalian semuanya di kehidupan selanjutnya. Baik. Nah, untuk tugas setelah ini nanti setelah pertemuan akan datang, silakan kalian menulis tulisan dakwah di media sosial masing-masing, mau di Instagram mau terserah ya, yang paling apa dengan ciri yang kalian sebutkan. Ada pertanyaan lagi? Mungkin untuk pengumpulannya pengumpulannya di minggu depan ya, nanti langsung dikirimkan linknya. jadi di grup aja. Iya, boleh saja. Tidak ada lagi? Cukup. Kita bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.